Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan perkuliahan keuangan negara. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan keuangan negara. Jadi intinya, kalau kita berbicara kedudukan dari Badan Pemeriksa Keuangan, itu selaku pemeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintahan. Jadi yang namanya BPK ini harus bersifat bebas dan mandiri. Nah, bebas itu diartikan dapat melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintahan, dan tentunya tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan mandiri di sini artinya dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintahan itu tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik itu dari pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan dari dalam BPK itu sendiri. Nah, jadi yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan ini merupakan sebuah lembaga yang berkedudukan atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 dengan melaksanakan kedaulatan rakyat di bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintahan. Dan tentunya pemeriksaan ini dilakukan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi maupun dari nepotisme. Badan Pemeriksa Keuangan itu memiliki tugas yang harus dilaksanakan agar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah oleh pemerintahan itu tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Jadi tugas BPK kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintahan lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik pemerintahan, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan pemerintahan. Jadi tugasnya itu adalah memeriksa bagaimana pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan lembaga pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya setelah diperiksa nanti akan diserahkan, maka menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintahan itu kepada legislatif, baik itu kepada DPR, DPD, DPRD sesuai dengan kewenangannya. Nah, untuk keperluan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut, maka nanti akan diserahkan pula hasil pemeriksaan itu kepada eksekutif seperti presiden, gubernur, bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, itu merupakan tugas dari BPK kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan keuangan, jadi BPK itu menentukan dulu bagaimana objek dari pemeriksaannya seperti apa, kemudian penentuan waktunya seperti apa, metodenya seperti apa, serta bagaimana penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan yang tentunya dilakukan secara bebas. Dan dalam melakukan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan itu harus memperhatikan dulu permintaan maupun saran pendapat dari lembaga perwakilan atau lembaga legislatif ya, seperti dari DPR, DPD, atau mungkin DPRD. Nah, permintaan itu bisa berupa hasil keputusan dari rapat paripurna maupun rapat-rapat lainnya seperti rapat kerja dan alat kelengkapan lembaga perwakilan yang dimaksud ya. Akan tetapi sebenarnya keputusan dari rapat paripurna itu atau mungkin rapat-rapat yang lainnya itu sifatnya tidak mengikat ya, kecuali jika BPK menganggap bahwa keputusan itu memiliki relevansi dengan objek pemeriksaan.
Nah, adapun untuk pelaksanaan pemeriksaan bisa kita bagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama adalah meminta dokumen. Jadi BPK berhak meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak terkait ya, yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah dan tanggung jawab keuangan pemerintahan. Kemudian yang kedua, mengakses data. Maksudnya adalah mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari objek pemeriksaan ya. Kemudian bisa juga melakukan penyegelan yang berhubungan dengan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, atau mungkin dokumen-dokumen pengelolaan keuangan pemerintahan. Dan juga BPK bisa meminta keterangan kepada seseorang tentang objek pengelolaan keuangan ini dan melakukan dokumentasi. Ya, kalau sekarang itu seperti memfoto ya, memotret, bisa juga merekam ya, atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Jadi ketika dilaksanakan pemeriksaan, kemudian nanti pemeriksa dapat melakukan investigatif untuk mengungkap apakah adanya indikasi kerugian pemerintah atau unsur pidana. Nah, pengungkapan kerugian pemerintah itu merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pemeriksa ketika pihak yang diperiksa tidak berusaha untuk mengembalikan kerugian pemerintahan karena perbuatannya. Nah, jadi pemeriksaan investigatif itu sangat dibutuhkan untuk menstabilkan keuangan pemerintah berada pada posisi semula. Jadi apabila hasil pemeriksaan itu ditemukan unsur pidana, maka Badan Pemeriksa Keuangan itu bisa melaporkan hal tersebut pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti kepolisian, kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, tata cara penyampaian laporan tersebut diatur bersama oleh BPK dan pemerintah untuk menghindari ketentuan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Adapun untuk jenis pemeriksaan bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah pemeriksaan keuangan. Itu merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan. Jadi pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan yang diperiksa itu berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga pemerintahan lainnya, kemudian juga bisa dari badan usaha milik pemerintahan, badan usaha milik daerah, badan atau lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan pemerintahan. Nah, pembatasan laporan keuangan yang diperiksa agar pemeriksa mengetahui ruang lingkup pemeriksaan yang harus dilaksanakan. Yang kedua, tentunya selain keuangan juga ada yang namanya pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintahan yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek ekonomis. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai jenis bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program kegiatan yang diperiksa. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu bisa kita lihat dari penilaian hasil atau mungkin sebuah efektivitas dari suatu program. Kalau kita berhubungan dengan penilaian ekonomi dan efisiensi, itu berkaitan dengan suatu entitas yang telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif dalam mencapai tujuan program. Jadi kita lihat programnya seperti apa dan bagaimana tujuan atau ketercapaian dari program ya. Kemudian juga tujuan ini bisa saling berkaitan dengan pelaksanaan secara bersamaan dalam pemeriksaan kinerja. Nah, yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ini bertujuan untuk memberikan simpulan atas hasil pemeriksaan. Jadi kesimpulannya itu apa? Nah,
Pemeriksaan tersebut dapat bersifat eksaminasi, review, atau prosedur yang disepakati. Jadi ini bisa meliputi hasil pemeriksaan di bidang keuangan, kemudian bagaimana pemeriksaan investigatifnya, atau mungkin pemeriksaan atas sistem pengendalian internnya. Nah, itu jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh BPK. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mulia Sarah, bagaimana agar produk Indonesia lebih maju, agar orang-orang dapat menyukai produk-produk Indonesia, sedangkan harga di Indonesia menurut saya lebih mahal daripada luar negeri, dan dengan belanja lewat aplikasi ongkos kirim di Indonesia sangatlah mahal, sedangkan di luar negeri jauh lebih murah. Bagaimana cara kita mengatasi agar negara kita lebih maju dan orang lain menyukai produk Indonesia? Baik, ada dua rules yang bisa kita perhatikan yang berhubungan dengan ini, yaitu adalah bagaimana peraturan yang berhubungan dengan pemerintahnya, kemudian bagaimana masyarakat Indonesianya. Apa itu? Peraturan yang berhubungan dengan pemerintah, misalkan ada produk-produk yang masuk ke dalam negeri, itu pajaknya harus dinaikkan. Kenapa? Karena agar harga ketika di pasaran produk dari luar negeri ini yang sesuai dengan yang seimbang dengan produk di negara kita itu bisa bersaing dari segi harga. Karena kalau kita ambil contoh saja perbandingan ya, ada batik, karena kan Indonesia kan terkenal dengan batiknya kan. Nah, ada produk dari Cina itu batiknya itu bukan batik tulis tangan, tapi batik yang print, tapi tentunya dari produk luar negeri. Nah, itu bisa dijual seharga 40.000. Sedangkan batik kita tentunya dengan tulis tangan langsung, dengan batik ya, dengan kerajinan tangan itu jauh lebih mahal. Kenapa? Karena dari segi produksinya itu caranya berbeda. Nah, dari sini kita bisa melihat dari segi kualitas hasil dari produk dalam negeri yang tentunya itu jauh lebih bagus dan kuat dibanding dengan produk imitasi dari negara luar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi harga, kenapa susah bersaing? Bisa jadi karena mereka bisa jual murah karena ketika masuk pajaknya tidak terlalu dinaikkan. Nah, bagusnya nanti ada sebuah peraturan yang dari pemerintah yang ketika ada produk luar yang mirip dengan produk kita, UMKM kita itu masuk ke dalam, itu pajaknya dinaikkan sehingga UMKM kita bisa bersaing harga dari segi pemasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada kita sebagai masyarakat Indonesia. Salah satu bukti cinta kita kepada negara kita adalah dengan cara menggunakan produk-produk asli dari negara kita sendiri. Nah, seperti itu ya, Mulia Sarah, atas jawabannya. Baik, insya Allah kita lanjutkan di perkuliahan selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.